Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya kita senantiasa melimpah dengan syukur, melimpah dalam sukacita, melimpah anugerah kemurahan Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Bina Iman Klase Solo untuk kesekian kalinya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa bersama-sama. Syukur kepada Allah kami panjatkan. Kami masih diberi kesempatan untuk menikmati sepanjang hari ini. Bila semalam kami dapat istirahat dengan lelap, semua karena anugerah-Mu. Dan pagi ini kami membuka mata, bukan karena kekuatan kami sendiri, tapi karena limpahnya rahmat dari Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, untuk mendengarkan, merenungkan sabda firman Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini, hidup kami menyenangkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami berseru. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai ayat 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya
tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan mengerjakannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan saya ini ada apel yang masih segar, ranum. Apalagi kalau dimakan dalam cuaca yang panas. Ya, kalau saya memberikan buah apel ini kepada Bapak Ibu, tapi tunggu dulu, siapa sih yang menolak diberi apel yang segar? Pasti semua mau kan? Tapi lihat bagaimana cara saya memberikannya. Sebelum saya memberikannya, saya akan keropok dulu. Manis Bapak Ibu rasanya. Lalu saya akan berikan apel sisa kerokotan ini kepada Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika melihat saya memberikan satu buah apel, ternyata bekas kerokotan saya? Pasti Bapak Ibu bisa marah, bisa tersinggung, bisa sakit hati. Memberi kok sisa, memberi kok bekasnya, ya kan? Merasa terhina kan? Begitu pula dengan Tuhan Allah. Ketika melihat umat yang dicintainya, melihat umat yang sudah dikasihi demikian rupa, sudah diberi yang terbaik oleh Tuhan, namun ketika mereka dipanggil untuk bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, entah itu lewat korban bakaran atau persembahan lewat perkara yang lain, tapi yang diberikan ternyata sisa. Itu bisa membuat Allah muak terhadap persembahan. Bisa membuat Allah berkata nahi atau tidak pada persembahan umatnya. Ini yang terjadi pada diri bangsa Israel beserta para imam-imam. Harusnya bangsa Israel yang sudah dipilih Allah, begitu rupa dikasih Allah, ia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Para imam pun harusnya memberikan contoh teladan bagaimana seharusnya umat memberikan persembahan terbaik kepada Allah. Tapi justru persembahan tersebut membuat Allah marah, membuat Allah murka, membuat Allah membuang muka, tidak mau memandang. Allah berkata tidak pada persembahan umatnya. Mengapa Bapak Ibu? Karena dijumpai persembahan yang diberikan kepada Allah ternyata bukan persembahan yang terbaik, tapi persembahan yang cacat. Bapak Ibu, Allah sudah memberikan segalanya untuk umatnya, tapi hati Allah bisa pedih, hati Allah bisa pecah ketika menjumpai persembahan umatnya ternyata bukan untuk hormat kepada Tuhan, tapi justru menghina kepada Tuhan. Bangsa Israel memberikan korban bakaran, harusnya memberikan korban persembahan korban bakaran yang tambun, jantan yang terbaik kepada Allah. Tapi mereka mengingkari janjinya. Mereka membawa korban bakaran binatang yang pincang, yang sakit. Persembahan itu persembahan yang sembrono, sak-sae, tidak ada kualitas sama sekali. Yang dipandang Tuhan di sini bukan masalah jumlah persembahannya, tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah bagaimana kualitas persembahan yang dihaturkan kepada Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah persembahan yang kita berikan kepada Allah adalah persembahan yang kualitasnya terbaik dalam hidup kita?
Atau justru sebaliknya kita memberikan sisa-sisa kepada Allah, sama seperti kita memberi sisa kepada seorang pengemis. Betapa terhinanya Tuhan ketika dijumpai Bapak, Ibu, dan saya memberikan persembahan, tapi ternyata bukan yang terbaik kepada Allah. Allah bisa muak, bisa berkata tidak terhadap persembahan kita, bisa menolak persembahan kita. Lalu yang kedua, Allah bisa berkata tidak atau menolak persembahan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika dijumpai ternyata persembahan tersebut persembahan yang tidak disertai dengan pengorbanan. Ketika seseorang memberikan yang terbaik, pasti itu disertai pengorbanan. Tapi ketika seseorang memberikan yang sak-sae sembrono, memberikan yang cacat, sisa, pasti hanya sekedarnya. Pantaskah Allah kita perlakukan demikian? Allah pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, yang memberkati hidup Bapak, Ibu, dan saya setiap waktu dengan berkat yang terbaik. Tapi kita memperlakukannya dengan memberikan persembahan tanpa disertai dengan pengorbanan. Bangsa Israel juga sama. Dijumpai mereka memberi persembahan yang tidak disertai pengorbanan. Sangat mudah bagi seseorang untuk memberi hanya sekedarnya. Tetapi untuk memberi yang terbaik kepada Allah, diperlukan sikap hati yang rela untuk berkorban. Apakah kita termasuk orang yang rela berkorban? Memberikan persembahan yang terbaik yang membuat Allah senang? Atau sebaliknya, membuat Allah muak, memalingkan muka terhadap persembahan kita? Atau malah sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saya tidak pernah memberi apa-apa untuk persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah? Terkadang kita punya dalih, kita berkata, Tuhan, Engkau kan mengerti, sekarang ini kan lagi pandemi, semua sedang sulit ekonomi. Sudahlah Tuhan, aku memberi sak-sae saja ya. Ibu bapak, kadang kita berdalih seperti itu. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa ditipu. Yang sebetulnya kita bisa memberi lebih dan lebih baik lagi, tapi kadang-kadang kita memotong, memangkas. Karena apa? Kita merasa hidup ini lebih sulit karena pandemi. Maka kita justru mengurangi apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan, tapi kita memangkasnya karena rasa khawatir dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan bisa berkata tidak dan menolak persembahan Bapak, Ibu, dan saya ketika kita memberikan persembahan dengan tidak disertai rasa hormat kepada Tuhan. Dalam firman Tuhan, dalam bacaan ini diberitahukan, mulut mereka menyebut Allah yang Maha Kuasa, menyebut Tuhan, Tuhan, tapi perbuatan mereka jauh dari apa yang mereka katakan. Ada seorang pemikir dari Prancis yang mengatakan, jikalau ingin mengetahui keaslian seseorang, jangan melihat apa yang dikatakannya, tapi cermati apa yang diperbuatnya. Rupanya bangsa Israel ini, para imam ini juga, apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang diperbuat. Ibu bapak, mari kita belajar. Di dalam kita memberikan sesuatu, persembahan kepada Allah sebagai ungkapan syukur, berikan dengan penuh rasa hormat. Jangan sak-sae, tapi penuh hormat. Beri yang terbaik, beri dengan pengorbanan, beri dengan rasa hormat, penuh ketulusan kepada Tuhan. Percayalah, sekalipun di masa pandemi, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah kekurangan, nggak akan pernah kering dengan berkat ketika kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan pasti melimpahkan rahmatnya, berkatnya
memelihara hidup Bapak, Ibu, dan saya di masa yang sulit ini. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap teguran firman-Mu. Ampuni kami jikalau kadang-kadang kami dijumpai kurang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kami kurang menaruh rasa hormat kepada Tuhan. Kadang kata dan perbuatan kami berbeda dengan apa yang Tuhan maksudkan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni jikalau kami membuat Allah berkata tidak dan menolak apa yang kami lakukan. Menolak persembahan kami. Menolak pengabdian kami. Karena apa yang kami berikan ternyata kualitasnya jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan ajar kami supaya kami rela memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Entah itu uang kami, pikiran kami, tenaga kami, seluruh apa yang ada pada diri kami. Ajar kami supaya kami mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan seluruh umat-Mu, para pendengar pagi hari ini. Kiranya kami senantiasa dalam perlindungan-Mu, dalam kemurahan-Mu, dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memohon. Haleluya. Amin.